Tiba saatnya kita beribadah bersama. Kita hendak menyatukan iman kita, dan kita mau pandang Tuhan saja. Tuhan rindu memperbarui batiniah kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati, pikiran kita, tenang teduhkan. Izinkan Dia menjamah setiap individu kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur karena kasih-Mu yang tak pernah berubah, selalu sama setiap hari. Oleh karena itu kami mau terus menghayati kasih-Mu ya Allah, dan menjadikan kasih-Mu sebagai kekuatan kami untuk melewati hidup ini. Allah, sungguh dekat padamu, itu harapan kami. Semakin dekat, semakin intim dengan-Mu ya Allah. Izinkan kami merasakan hadirat-Mu ya Allah. Biarpun hanya irisan, tapi kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan kami merasakan jamahan-Mu ya Allah. Ampuni akan dosa, kesalahan kami, ketidaktepatan kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pengampunan-Mu bagi kami. Dengan segala kerendahan hati kami menyatukan iman. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Beracaralah dalam ibadah ini ya Bapa. Kami meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Pengantara Agung. Ya Allah, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tetap dalam suasana menyembah, kita bernyanyi dalam doa.
berpihak padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari pandang dia, katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sembahku mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu,
Bersamamu Bapa, kami dapat melewati semuanya. Tak ada yang mustahil bagimu ya. Kalau kami bersamamu, tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Kalau Engkau bersama kami, kami akan melihat hal-hal baru terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bersinergi dengan Roh-Mu, Roh Kudus. Atasi kota maya tanani, anatakasio sekaya, masanayo, tomasi kana maya tanani, anatakasonamaya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ya benar Bapa, Engkau setia. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, Di setiap peristiwa, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. jadikan lirik ini sebagai komitmen kita. Oh, bersamamu Bapa. Teguhkan hatiku, Engkau Tuhan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu
kemenangan bagi dia. Sungguh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan, sedetik pun jangan pernah. Hormati Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama. Oleh karena Dia selalu bersama kita, mari kita mengucap syukur karena kebaikannya, karena penyertaannya bagi kita di setiap hari hidup kita. Inilah saatnya. Inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya. Nama yang mulia, mulia atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Katakan, inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya.
Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Izinkan hati kita untuk menerima asupan gizi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita sehat sebagai manusia yang diberikan Injil. Mari siapkan hati dan pikiran kita selalu di hadirat-Mu Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, itu harapan kami. Hanya dengan tinta-Mu, tinta ilahi yang Engkau ukir dalam loh hati kami Tuhan, kami akan menjadi manusia yang berkualitas. Maka kami mau menghayati keberadaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Katakan dari awal sekali lagi. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, hayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela. Kami usahakan Tuhan agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanannya sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Ku mengasihi,
boleh datang memandang wajah-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, oh, Kau yang ku nantikan. Boleh datang, silakan hambanya, memandang wajah-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan, nyata dalam kehidupan kami di tempat ini pagi menjelang siang hari. Kami rindu kuasa Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Kami datang ya Tuhan, yang berlalu begitu saja, tetapi dapat boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan iman kami, mengajarkan kehidupan kami bahwa Tuhan Yesus yang memimpin, menuntun langkah kami, membawa kami pada kehidupan yang berkemenangan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu urapi, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, semuanya itu berasal daripada Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi dong. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Walaupun pagi hari ini kita beribadah di tempat yang baru, tetapi saya percaya berkat Tuhan juga tercurah di tempat yang kita pakai pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 31 sampai dengan 37. Markus pasalnya yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat ke-37. Kita baca saling sahut bersahutan ya Bapak Ibu ya. Saya mengawali 31, Bapak Ibu 32 sampai nanti tiba kita di ayat ke-37. Lembaga Alkitab memberikan judul Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea.
di tengah-tengah daerah Dekapolis, ayat 32. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu menjadikan segalanya baik. Menjadikan segalanya baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa perikop yang barusan kita baca ini, umat Tuhan di tempat ini pernah membacanya. Karena saya percaya jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini adalah orang yang rajin membaca Alkitab. Amin. Perikop ini Bapak Ibu mengajarkan kehidupan kita bagaimana meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan baik. Segala sesuatu yang kita alami dalam perjalanan hidup ini pastinya ada yang baik dan ada yang buruk. Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, kita jadikan segalanya baik. Apapun itu Bapak Ibu, apapun yang kita alami, kita jadikan semuanya baik. Sekalipun sulit untuk kita terima, sulit untuk kita katakan baik. Mungkin itu Bapak Ibu kita ditipu oleh orang yang dekat dengan kita. Mungkin kita ada masalah dalam keluarga kita. Ada masalah di pekerjaan kita. Mungkin usaha kita tidak berjalan dengan baik. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita jadikan segalanya itu baik. Saya lihat Bapak Ibu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baik itu artinya elok, patut, teratur, rapi, bersih, tidak ada celanya, menguntungkan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu kata baik versi KBBI. Lalu bagaimana yang jika yang kita alami itu kebalikan dari definisi baik itu menurut KBBI? Pastinya tidak baik dong ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita di sini Bapak Ibu, kita jadikan segalanya itu baik. Alkitab memang mengajarkan Bapak Ibu bahwa manusia di tengah dunia ini tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik Bapak Ibu. Kita lihat dalam Roma 3 pasalnya yang ketiga ke-12. Roma 3 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa Roma 3 ayat 12 itu dikatakan bahwa
semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak, Bapak Ibu. Karena kenapa? Kecenderungan manusia di tengah dunia ini yaitu kepentingan diri sendiri. Bukan kepentingannya Allah. Kepentingannya, kehendaknya Allah. Jadi lebih mementingkan kepentingan sendiri. Bahkan Bapak Ibu, Yesus mempertanyakan jika ada orang yang menyebutnya sebagai orang baik. Kenapa sih banyak orang menyebut Tuhan Yesus itu baik? Tuhan kita Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Dari mananya? Dari mananya coba? Kita katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita akan lihat Bapak Ibu di Markus 10 ayat 18. Markus 10 ayatnya yang ke-18. Kenapa kita berkata atau menyebutkan Yesus itu sebagai orang yang baik? Apa kata Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus berkata, mempertanyakan kepada para pengikutnya, kepada orang yang percaya kepadanya, kenapa Anda menyebut saya sebagai orang baik? Kenapa kita sebut Yesus sebagai yang baik dalam diri kita? Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu. Yesus menyerukan hal ini karena Yesus tahu orang yang menyebut dirinya sebagai orang baik itu adalah mereka yang memiliki kepentingan sendiri. Itu ingin mendapatkan mujizatnya. Ketika kita diuntungkan dengan berbagai hal yang kita inginkan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Bagaimana dengan penderitaan? Bagaimana dengan usaha yang bangkrut? Bagaimana dengan hidup yang menderita? Mampukah kita berkata Tuhan kita Yesus itu sangat baik? Atau hanya sekedar dari bibir kita saja, Bapak Ibu? Yesus mempertanyakan, kenapa Anda yang mengikut saya itu mengatakan saya baik? Saya tahu isi hati kalian. Ingin mendapatkan mujizat dari saya. Bukan ingin hidup dalam kehendak saya. Itu kata Yesus. Pasti kalian ini ingin mendapatkan mujizat dari saya. Yang instan-instan saja yang kalian mau. Itu yang hendak Yesus katakan, Bapak Ibu. Bukankah kita juga sering berpikir seperti itu? Kita tanya dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kenapa kita mengatakan Yesus itu baik dalam diri kita? Yang Yesus ingin ajarkan Bapak Ibu, Dia ingin untuk menghidupi kebenarannya, hidup dalam kehendaknya. Barulah kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Apapun yang saya alami, situasi apapun yang saya hadapi, tetap saya berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu waktu Yesus di padang gurun? Tahu kan ya? Secara manusia, perjalanannya di padang gurun itu baik apa tidak? Baik ya? Pasti tidak Bapak Ibu. Karena kenapa? Mengalami kelaparan di padang gurun. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika dia ketemu batu, hendak dia jadikan batu itu jadi roti. Sebenarnya bisa Bapak Ibu.
Tapi kita lihat Bapak Ibu dalam Matius 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Matius 4 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Sekalipun dia menderita kelaparan, tetapi kehendak Allah yang selalu dinomorsatukan. Di situ dikatakan bahwa lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada dia, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saat itu Bapak Ibu, Yesus sangat lapar, sangat menderita kelaparan. Tetapi dia pandang segala sesuatu itu jadi baik. Karena dia lihat kehendak Bapa. Yaitu untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Amin. Jadi seseorang dikatakan baik itu Bapak Ibu apabila ia taat dan setia pada kehendak Allah Sang Penciptanya. Yesus berkata bahwa makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang dikatakan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Makanannya itu adalah melakukan kehendak Bapaknya. Hal inilah Bapak Ibu yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam perikop yang barusan kita baca ini. Kita lihat di ayat yang ke-31, di situ dikatakan bahwa kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus. Kemudian, kata kemudian ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa Yesus tidak mengenal lelah untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Dia tidak mengenal lelah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita para pelayan Tuhan hanya sebentar saja, 1 jam 2 jam aja pelayanan udah capek. Aduh. Yesus di sini Bapak Ibu sudah berhari-hari bahkan keliling kota, dari kota ke kota yang satu. Dan dulu tidak enggak seenak sekarang. Kita ada mobil, ada motor, ditempuh dengan berjalan kaki. Jadi di sini Bapak Ibu menyatakan Yesus menyatakan kehendak Allah sekaligus memberi teladan akan apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Bahkan yang sebentar lagi kita rayakan, dia rela mati. Dia rela mati Bapak Ibu. Karena kenapa? Bukan keinginannya yang dia ikuti, melainkan kehendak Bapa di sorga. Jadi jangan ikuti keinginan daging kita ini Bapak Ibu, yang penuh dengan dosa ini. Ikutilah keinginan hati Tuhan yang sudah diajarkan, yang sudah diberikan teladan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu meninggalkan Tirus menuju Galilea. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat sekilas pada peta, dari Tirus ke Galilea itu tidak seharusnya melewati Sidon atau pesisir Dekapolis Bapak Ibu. Kalau kita lihat itu dia kalau misalnya ini di mana? Di pusat ya. Orang yang di barat mau ke pusat, dia mutar dulu ke timur, baru ke selatan, baru menuju ke pusat. Banyak orang berkata bahwa perjalanan itu berbelit dan sangat melelahkan Bapak Ibu. Siapa tadi dari sini kalau yang menuju tempat ini mutar-mutar nggak tahu jalan,
ke timur dulu, baru ke selatan, ke barat, baru ke pusat? Pastinya tidak ya. Karena kita tidak mau muter-muter. Kita mau serba cepat. Tetapi karena Allah menghendaki misinya itu untuk dinyatakan, Yesus mutar melewati daerah pesisir Dekapolis. Dekapolis itu adalah daerah 10 kota. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik, memberikan teladan, Yesus melakukannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kita akan lihat biar kita ngerti perjalanan Yesus ini ketika dia menyembuhkan seorang tuli. Apa yang terjadi Bapak Ibu dalam perjalanannya melewati Sidon itu? Ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan. Bisa saja kalau menuju selatan, mungkin itu ada yang dia mau beli di daerah barat, dia melewati hal itu. Atau ada kepentingannya di daerah barat, dia lewati itu. Itu ada tujuan dan maksud Tuhan. Mungkin di sana ada orang yang membutuhkan pertolongan kita akan bantu. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Yesus Bapak Ibu. Jadi di ayat yang ke-32 di situ dikatakan bahwa di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Ada orang yang membawa kepadanya. Orang yang membawa ini Bapak Ibu, artinya mereka ini sudah mendengar tentang Yesus. Bahkan bisa saja sudah menyaksikan tentang mujizat-mujizat Yesus sebelumnya. Sehingga iman mereka, kepercayaan mereka kuat. Dan membawa kepada Yesus seorang yang tuli. Itu iman mereka Bapak Ibu, untuk menunjukkan bahwa iman mereka itu sungguh sangat kuat Bapak Ibu. Membawa mereka itu memikul atau peduli dengan orang yang tuli itu dan gagap. Mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menderita itu. Mereka berpikir, bagaimana jika saya di posisi orang itu? Sungguh sangat menderita. Jadi ketika kita lihat orang-orang di luar sana Bapak Ibu, yang mungkin mereka susah, kita harus ubah mindset kita. Bagaimana jika kita berada di posisi mereka? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita saling membantu, saling menolong. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan olehnya. Amin. Kita saling menolong, saling membantu satu sama lain. Amin. Hal inilah yang dikerjakan oleh mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka membawa yang tuli itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka sudah memberi telinga untuk mendengar mujizat tindakan Yesus yang selalu peduli terhadap orang yang membutuhkan. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendengar, tapi mereka juga melakukannya. Itulah sebabnya kita yang hadir siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, tidak hanya mendengar kebenaran Tuhan. Banyak orang di luar sana mendengar suara Tuhan, mendengar kebenaran Tuhan, tetapi tindakannya itu nihil. Jangan samakan kita dengan orang-orang
ahli Taurat, Farisi, Saduki, yang mengerti semua isi hukum Taurat, tapi mereka melalaikan hal-hal yang manusiawi yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa coba, tapi jangan sampai Bapak Ibu. Jangan sampai. Karena kenapa? Dikuasai kita oleh kuasa-kuasa yang tidak baik. Hal inilah yang dikeluarkan oleh Yesus Bapak Ibu dengan cara memasukkan jarinya hendak masuk ke dalam tubuh orang yang tuli itu untuk mengeluarkan kuasa kegelapan itu dari dalam dirinya. Itu sebabnya Yesus meludah. Yesus meludah untuk menunjukkan bahwa ketika dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dia meludah untuk menunjukkan bahwa kuasa iblis itu sudah dikeluarkan melalui ludah, kotoran. Kan ludah ketika sudah dikeluarkan Bapak Ibu, tidak bisa kata orang nggak bisa dijilat lagi, ya enggak? Ya enggak? Untuk menunjukkan bahwa orang yang tuli dan gagap itu sudah menjadi milik Kristus, bukan lagi milik si iblis, sudah menjadi milik Yesus Kristus. Dia adalah kepunyaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, berilah telinga ini untuk mendengar suara kebenaran Tuhan. Dan pakailah lidah ini untuk menyuarakan kebenarannya, agar kita menjadi milik Tuhan. Amin. Ayat ke-35 Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Jadi setelah Yesus mengeluarkan kuasa iblis itu, seketika itu juga terbukalah telinga dan juga pengikat lidah orang itu. Di ayat yang ke-34 disitu katakan Efata, terbukalah. Hal ini juga menunjukkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa apapun yang engkau alami, penderitaan apapun yang kita hadapi, Yesus berkata, Efata, terbukalah. Hidup kita ada dalam Tuhan, penuh dengan kemenangan. Apapun penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini, bahkan situasi pandemi yang masih belum kondusif ini, kita katakan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Mungkin hal ini ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka yang masih belum mengenal Dia dengan baik. Banyak orang Bapak Ibu yang baru sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena situasi pandemi ini. Karena kenapa? Ekonominya merosot, usahanya tidak berjalan dengan baik, keluarga berantakan. Hal itu kemudian yang memacu kehidupannya untuk datang lebih sungguh kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, baru minta pertolongan. Karena sedang berada dalam situasi yang krisis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ke-36 di situ dikatakan bahwa Yesus berpesan kepada mereka, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Hal ini Bapak Ibu, Yesus melarang mereka untuk menceritakan mujizat itu, untuk menunjukkan bahwa agar setiap orang yang datang kepadanya itu bukan karena mujizatnya, melainkan karena imannya, kepercayaannya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Jadi ketika kita datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berkata Tuhan sanggup melakukannya karena Dia sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ dikatakan bahwa tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Ini adalah sikap manusia yang sesungguhnya Bapak Ibu. Semakin dilarang, semakin dilanggar. Hal itu udah dari zaman dulu Bapak Ibu, dari Adam dan Hawa.
dilarang untuk makan buah, tetap aja mereka makan. Ada aturan diberikan, tetap aja dilanggar. Itu adalah sifat bawaan manusia. Mereka menyatakan semua mujizat yang sudah dilakukan itu kepada daerah pesisir Dekapolis itu. Sehingga Bapak Ibu di situ dikatakan bahwa mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli bisa mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita imani bahwa kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kehidupan kita bahwa apapun yang sedang kita alami, mungkin saat ini kita berpindah-pindah tempat untuk beribadah, semua ada maksud Tuhan di situ Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang berbaik hati, wah GBI Little Flock kayak butuh tempat dah. Kita doakan, amin. Siapa tahu kita dikasih tempat yang permanen nanti, wah. Kita doakan saja Bapak Ibu. Kita doakan saja. Jadi jangan berpikir, wah kenapa sih kita pindah-pindah melulu ini tempat ibadahnya. Itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Sebelum kita memiliki gedung sendiri. Amin. Amin dong. Kita harus yakin kita bisa memiliki gedung sendiri. GBI Little Flock. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita angkat satu pujian. Semua baik. Dalam sikap doa Bapak Ibu, kita katakan bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita lewati, semuanya baik. Karena kita imani bahwa di balik semuanya itu terselubunglah cara-cara Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia telah merancangkan kehidupan kita dari sejak kita belum ada. Sampai hari ini kita bisa melewati hari-hari kita dengan sukacita. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti.
dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. dengan iman katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan Kau jadikan hidup berarti. Syukur buat setiap benih firman yang sudah ditaburkan bagi kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau pasti menolong, memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Kami boleh melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.